Bayangkan petani yang menanam padi di lahan 1 hektar, tetapi panennya gagal bukan karena hama, bukan karena cuaca, tapi karena satu hal, yaitu pupuk yang seharusnya subsidi tetapi tidak tersedia. Dalam beberapa tahun terakhir, kelangkaan pupuk subsidi di Indonesia menjadi salah satu isu besar di sektor pertanian. Harga pupuk non-subsidi bisa naik hingga 4-5 kali lipat dan membuatnya biaya produksi petani ikut melonjak. Disinilah pemerintah menghadirkan kebijakan subsidi pupuk dan sarana produksi dengan harapan petani dapat membeli pupuk dengan harga lebih murah, produktivitas meningkat, dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Kebijakan ini mengatur subsidi untuk 2 jenis pupuk utama yaitu urea dan NPK. Mekanismenya menggunakan sistem digital bernama e-alokasi yang berbasis NIK, luas lahan, dan terdaftar dalam kelompok tani. Stakeholder yang terlibat mulai dari Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh, holding, BUMN pupuk, hingga petani sebagai penerima manfaat. Namun bagaimana kenyataannya di lapangan? Banyak petani mengaku masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Beberapa penyebabnya adalah perbedaan data petani, keterlambatan distribusi, hingga rendahnya literasi digital di pedesaan. Meski digitalisasi menjadi langkah maju, kenyataannya bahwa tidak semua desa memiliki sinyal yang stabil. Jika kebijakan ini berjalan dengan baik, dampaknya akan terlihat jelas. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan tantangan baru, seperti ketergantungan petani yang tinggi terhadap pupuk kimia, biaya subsidi negara yang semakin besar, dan risiko kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk berlebihan. Lalu, apakah kebijakan ini efektif? Jawabannya cukup, tetapi belum optimal. Tujuan awalnya baik, tetapi akurasi data dan pengawasan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Jadi, masalahnya bukan hanya soal subsidi ada atau tidak, tetapi apakah subsidi tepat sasaran. Untuk memperbaiki kebijakan, terdapat 3 langkah penting. Yang pertama, distribusi subsidi yang merata dan berdasarkan kebutuhan petani untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi subsidi. Yang kedua, pemerintah perlu mengembangkan sistem alokasi subsidi yang lebih jelas dan berbasis data yang lebih akurat. Yang ketiga, pemerintah perlu mengembangkan kemitraan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Karena pada akhirnya ketahanan pangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh suatu kebijakan di atas kertas, tetapi oleh bagaimana kebijakan itu menyentuh tangan petani. Ketika pupuk tepat sasaran, maka pangan akan aman.